Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita tenangkan hati, bukan untuk menambah ilmu, tetapi untuk mengurangi kegaduhan di dalam diri. Di balik setiap nafas yang keluar masuk, tersimpan rahasia yang sering kita lewatkan. Bukan rahasia untuk dibanggakan, melainkan rahasia untuk mengenal posisi kita sebagai hamba. Konten ini bukan untuk mereka yang ingin terlihat tinggi, tetapi untuk jiwa yang sedang lelah, yang ingin pulang ke kesederhanaan dan belajar mendengar kembali bisikan ruh di dalam hening. Jika hatimu sedang mencari ketenangan, bukan jawaban, maka mari kita mulai dengan diam yang sadar. Dalam makrifat, ruh dan nafas bukan sekadar konsep untuk dijelaskan dengan kata-kata, tetapi pintu kesadaran yang halus dan dalam. Ia bukan untuk diperdebatkan dengan akal, melainkan dirasakan dengan rasa yang tenang dan jujur. Saat seseorang mulai menyadari nafasnya, ia sedang belajar hadir. Nafas menjadi pengingat bahwa hidup ini sedang dititipi, sedang dihidupi, bukan dimiliki sepenuhnya. Disitulah ruh terasa, bukan sebagai bayangan gaib, tetapi sebagai kesadaran yang membuat hati hidup, peka, dan lembut. Makrifat tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi, justru membuatnya lebih rendah hati. Karena semakin dalam rasa bekerja, semakin jelas bahwa semua gerak, nafas, dan hidup ini berjalan karena izinnya. Ruh dikenali bukan dengan klaim, tetapi dengan perubahan sikap, lebih sabar, lebih jernih, lebih mudah berserah. Dan ketika nafas disadari sebagai amanah, hati pun perlahan pulang kepada sumber ketenangan sejati. 1. Ruh titipan ilahi yang selalu rindu pulang. Ruh bukan hasil usaha manusia, bukan pula sesuatu yang bisa dimiliki atau dibanggakan. Ia adalah titipan ilahi, amanah suci yang ditiupkan Allah ke dalam diri manusia. Sejak saat itu, ruh membawa ingatan asalnya. Ia datang dari Allah dan diam-diam selalu rindu untuk kembali kepadanya. Dalam makrifat, ruh sejatinya tidak pernah lupa. Ia tidak panik oleh dunia, tidak terguncang oleh kehilangan, tidak silau oleh pujian. Ruh selalu tenang karena ia mengenal Tuhannya. Yang sering gelisah sebenarnya bukan ruh, melainkan jasad yang takut kehilangan dan ego yang ingin diakui, dimenangkan dan dipenuhi keinginannya. Maka ketika hati tiba-tiba tenang tanpa sebab, dada terasa lapang meski masalah belum selesai, air mata jatuh tanpa kesedihan yang jelas, itu tanda ruh sedang dominan, sedang bernafas, sedang terdengar suaranya. Sebaliknya ketika ibadah terasa berat, zikir terasa kering, hati sempit meski amal terasa banyak, bukan karena ruh menjauh, melainkan karena ego sedang menutupinya. Bukan Allah yang jauh, tetapi hijab dalam diri yang menebal. Makrifat tidak bertujuan mengagungkan ruh atau merasa lebih suci dari orang lain. Makrifat justru melunakkan ego, merendahkan klaim diri, dan menyingkap hijab agar suara ruh kembali terdengar. Ketika ruh didengar, hidup menjadi sederhana, tidak banyak tuntutan, tidak banyak pembuktian, yang ada hanya kerinduan halus untuk dekat, dekat, dan semakin dekat, karena jauh di dalam diri manusia ada ruh yang selalu berbisik lirih, "Aku ingin pulang." 2. Nafas tali halus antara hamba dan Allah. Nafas adalah zikir paling jujur. Ia berjalan tanpa niat, tanpa lafaz, tanpa suara. Dalam makrifat, setiap tarikan nafas, izin Allah. Setiap hembusan nafas, pengembalian kepada Allah. Karena itu para arif berkata, siapa yang lalai dari nafasnya, ia lalai dari Tuhannya. Bukan karena nafas itu Tuhan, tetapi karena nafas tidak pernah keluar dari kehendaknya. Nafas mengajarkan kepasrahan total. Ia tidak bisa dipercepat sesuka hati, tidak bisa ditahan selamanya, dan tidak bisa dimiliki.
Saat manusia merasa paling berkuasa, nafaslah yang pertama kali mengingatkan engkau hidup karena diizinkan. Dalam diam, nafas terus bertasbih, tanpa suara ia menyebut namanya. Tarikannya mengajarkan penerimaan, hembusannya mengajarkan pelepasan, maka orang yang sadar nafasnya perlahan menjadi lembut hatinya, tidak tergesa dalam marah, tidak berlebihan dalam ingin, tidak keras dalam menilai. Saat zikir lisan berhenti, nafas tetap berjalan. Saat pikiran lelah berdoa, nafas tetap setia menghubungkan. Di titik inilah makrifat bekerja. Hamba tidak sibuk mencari Allah, karena ia sadar Allah tidak pernah pergi darinya. Jika nafas disadari dengan rosso, hidup berubah menjadi ibadah yang sunyi, tenang tanpa pamer, dekat tanpa merasa suci. Karena selama nafas masih diizinkan, selama itu pula pintu kembali, tidak pernah benar-benar tertutup. Yang tiga, pertemuan ruh dan nafas saat hening menjadi ilmu. Ketika nafas disadari, hati diam, pikiran tidak ribut, ego tidak menguasai, maka yang muncul bukan suara, bukan bayangan, bukan pula kata-kata dalam kepala, melainkan rasa hadir yang tidak bisa dijelaskan, hanya dialami. Di titik ini, tidak ada permintaan karena merasa sudah cukup. Tidak ada harapan dunia, karena dunia terlihat kecil di hadapan yang maha ada. Tidak ada kebanggaan spiritual, karena justru terasa betapa tidak berdayanya diri. Yang ada hanya kesadaran halus. Aku ada karena engkau mengada. Bukan sebagai konsep, tetapi sebagai kenyataan yang hidup di dalam dada. Pada saat ruh dan nafas bertemu dalam kesadaran, ruh mengenal asalnya, nafas kembali pada pemiliknya, dan hamba tidak lagi merasa sebagai pusat kehidupan. Hening di sini bukan kosong, melainkan penuh, penuh kehadiran, penuh penerimaan, penuh rasa dijaga tanpa diminta. Di keadaan ini, ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban, tetapi sebagai kerinduan. Doa tidak lagi panjang, namun tepat sasaran. Karena yang berbicara bukan ego, melainkan kepasrahan. Inilah rahasia terdalam makrifat, merasa hidup tanpa merasa memiliki hidup. Bergerak tanpa merasa menggerakkan, bernafas tanpa merasa bernafas, menjalani takdir tanpa melawan dan tanpa pasrah yang palsu. Jika keadaan ini datang, jangan dikejar. Jika ia pergi, jangan disesali, karena makrifat bukan untuk dimiliki, ia hanya singgah pada hati yang bersedia kosong. Agar Allah berkenan hadir, dan hamba yang sampai di titik ini tahu, bukan dirinya yang menemukan Allah, tetapi Allah yang memperkenankan dirinya untuk disadarkan. 4. Nafas bukan teknik tapi adab. Dalam makrifat sejati, nafas tidak pernah diajarkan sebagai alat untuk menjadi lebih. Justru, ia hadir untuk mengingatkan bahwa manusia selalu kurang. Nafas bukan untuk kekuatan, karena satu tarikan saja bisa dihentikan oleh Allah kapanpun. Nafas bukan untuk kesaktian, karena ia berjalan, bahkan pada orang yang tak merasa dirinya berilmu. Nafas bukan untuk kelebihan, karena semua makhluk hidup bernafas dengan cara yang sama. Diberi, bukan memiliki. Nafas adalah adab paling halus antara hamba dan Tuhannya. Ia mengajarkan tanpa kata, menegur tanpa suara. Semakin seseorang sadar nafasnya, semakin ia paham bahwa hidupnya bukan hasil kehebatannya, tenangnya bukan karena amalnya, selamatnya bukan karena ilmunya, maka lahirlah sikap rendah hati karena sadar hidup ini titipan, pelan menilai orang, karena tahu setiap jiwa punya perjalanan sendiri, tak mudah menghakimi karena belum tentu kita lebih dekat kepada Allah. Tak sibuk menunjukkan ilmunya, karena yang penting bukan tampak, tapi lurus di dalam
Orang yang benar-benar sadar, nafasnya tidak gemar bicara tinggi, tidak tergesa mengoreksi, tidak berlomba terlihat suci. Ia berjalan pelan, menjaga hati, dan diamnya lebih banyak dari ucapannya. Dalam makrifat, nafas bukan sarana untuk naik derajat di mata manusia, tetapi cara Allah menundukkan ego tanpa melukai jiwa, karena sejatinya semakin halus kesadaran nafas seseorang, semakin hilang keinginannya untuk diakui, dan semakin kuat adabnya di hadapan Allah. 5. Tanda ruh. Mulai memimpin bukan ingin dipuji lebih alim, bukan merasa lebih suci dari yang lain. Justru semakin sadar ruh, semakin terasa kecil di hadapan Allah. Ia tidak sibuk membenarkan diri, karena kebenaran tidak perlu dibela dengan emosi. Ia tidak tergesa menilai salah orang, karena ia sibuk membenahi hatinya sendiri. Jika tersakiti, ia boleh perih, namun tidak betah berlama-lama dalam dendam. Air mata boleh jatuh, tetapi hati tidak mengeras. Ketika diuji, ia tidak banyak bertanya, "Mengapa aku?" Ia lebih sering berbisik, "Apa yang engkau ajarkan lewat ini?" Ketika beribadah, ia tidak mengejar rasa, karena ia tahu rasa datang dan pergi. Yang dijaga adalah adab hadir, meski hati sedang kering. Ruh yang memimpin membuat seseorang tenang tanpa sebab jelas, kuat tanpa perlu menunjukkan, penuh tanpa harus memiliki. Ia tetap bekerja, berkeluarga, bersosial, namun tidak menggantungkan jiwanya pada dunia. Jika dunia datang, ia syukuri. Jika dunia pergi, ia tidak runtuh. Di titik ini nafas menjadi saksi, bukan alat untuk merasa istimewa. Setiap tarikan mengingatkan lemah. Setiap hembusan mengajarkan kembali. Maka makrifat bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan pulang yang lembut. Bukan naik derajat di mata manusia, tetapi turun ego di hadapan Tuhan. Dan siapa yang benar-benar pulang, tak banyak bicara tentang sampainya. Ia cukup hidup dengan adab, berjalan pelan, dan wafat dalam husnul khatimah sebagai hamba. Sampai di sini, semoga yang tersisa bukan banyaknya kata, melainkan hening yang tinggal dan menetap di dada. Karena yang mengubah bukanlah penjelasan panjang, tetapi kesadaran yang perlahan pulang ke asalnya. Ingatlah, ruh tidak pernah jauh dari Allah. Ia selalu dekat, selalu terhubung. Yang sering menjauh hanyalah kesadaran kita yang terseret oleh pikiran, luka, dan keinginan dunia. Dan nafas tidak perlu diatur dengan ambisi, tidak perlu diburu untuk mencapai apa-apa, cukup disadari dengan rendah hati sebagai tanda lemahnya hamba dan besarnya kasih Allah. Jika setelah ini engkau merasa lebih tenang tanpa sebab yang jelas, lebih pelan menilai hidup dan manusia, lebih ringan menerima keadaan tanpa banyak bertanya, lebih sedikit ingin membuktikan, lebih banyak ingin berserah, maka itu sudah lebih dari cukup, karena makrifat tidak datang untuk membuat seseorang terlihat tinggi, tetapi justru membuatnya semakin merasa kecil dan dijaga. Makrifat tidak menuntut apa-apa, ia tidak meminta engkau menjadi siapa-siapa. Ia hanya mengajak kembali menjadi hamba yang berjalan pelan, bernafas jujur, dan berharap dengan adab. Terima kasih telah hadir dengan hati, bukan hanya dengan mata dan telinga, bukan untuk mengumpulkan pengetahuan, tetapi untuk mengizinkan diri disentuh oleh kesadaran. Semoga yang didapat bukan pengalaman, melainkan kelembutan dan perubahan sikap yang tak perlu diumumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.